Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rosi Gilang Pratama di channel Rosi Gilang Pratama. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang lanjutan materi MTCNA atau Mikrotik Certificate Network Associate, di mana materi lanjutan ini adalah materi lanjutan tentang manajemen router board atau router OS. Untuk materi sebelumnya bisa dilihat di kolom deskripsi ya. Jadi untuk materi yang sebelumnya bisa dicek di deskripsi. Ini untuk materi lanjutan atau part kedua dari manajemen router board atau router OS. Oke, kita akan membahas tentang router OS package. Apa itu router OS package? Langsung saja. Oke, router OS package adalah OS package itu merupakan paket yang ada di dalam Mikrotik atau paket OS yang ada di dalam Mikrotik, di mana setiap package itu bisa kita uninstall, bisa kita install, bisa kita disable dan kita enable. Contohnya seperti ini. Oke, jadi di sini ada ini macam-macam package yang ada di dalam router OS di suatu router. Dan untuk jenis-jenis router OS package-nya ada di sini, bisa dibaca sendiri ya. Jadi ini macam-macam, ada Adventure, Galea, DHCP, GPS, Hotspot dan lain-lain. Ini bisa dicatat sendiri. Kemudian lanjutnya ini juga merupakan package dari router OS. Lanjut, oke. Ada fitur enable dan disable package. Enable dan disable package itu adalah kita bisa mematikan dan menghidupkan package yang kita kehendaki. Jadi misal di sini hotspot, saya tidak menghendaki adanya hotspot, maka saya akan disable. Kemudian ini di sini IPv6 keadaan terdisable. Kebetulan saya butuh package IPv6, maka kita akan enable. Terus di sini ada tulisan schedule for disable Pak, atau schedule for enable. Oke, aturan disable dan enable atau enable dan disable ini akan berlaku ketika kita sudah mereboot atau merestart atau menyalakan ulang routernya. Jadi ini akan berlaku jika kita sudah menyalakan ulang atau merestart routernya, maka otomatis ketika kita mau mendisable hotspot ini akan berlaku setelah kita mereboot atau routernya. Kemudian kalau yang ini kita IPv6 ini akan terenable jika kita sudah merestart routernya. Oke, lanjut. Oke, di sini ada menu uninstall. Sejak versi 6.40-an, router OS memiliki bundle package yang tidak bisa diuninstall. Nah, jadi ada beberapa package yang tidak bisa diuninstall, yaitu package yang sudah intinya. Jadi kalau itu diuninstall maka akan seperti ini, uninstall package. Di beberapa tidak bisa diinstal. Oke, package test. Coba perhatikan pada menu sistem, kemudian resource, bandingkan free sebelum dan sudah melakukan disable package. Oke, di sini sebelum kita disable, free HDD space memiliki 5,4 MIB. Kemudian sesudah kita mendisable package, maka dia akan bertambah menjadi 0,2 MIB jadi 5,6 MIB ya. Jadi tujuannya ini juga untuk
mengurangi beban penyimpanan ketika kita melakukan disable package. Jadi router akan bekerja lebih efisien dan lebih cepat, tidak terbebani terlalu banyak package. Lanjut, router OS tools. Router OS tools adalah beberapa fasilitas yang ada di router OS, yang diantaranya adalah email, yang kedua adalah network, yang ketiga adalah ping atau traceroute, ping dan traceroute, mohon maaf. Kemudian yang keempat adalah profiler atau CPU load. Oke, yang pertama adalah email. Ini kita dapat mengirimkan informasi, log, warning dan sebagainya melalui email. Jadi di router OS atau di router board itu ada fasilitas untuk mengirim email dari router OS, tidak perlu keluar dari Winbox, kita bisa mengirimnya. Kemudian network ini adalah tujuannya untuk memantau host up atau down berbasis ICMP. ICMP itu apa, Pak? Internet control. Saya butuh. Oke, Internet Control Message Protocol. Jadi di sini nanti saya jelaskan lebih lanjut. Oke, yang kedua adalah menambahkan script host up atau down. Selanjutnya ping atau down dan threshold, tool yang umum dan standar dalam networking. Kemudian yang terakhir adalah profiler atau CPU load, melihat detail penggunaan CPU load. Kita lanjut, email, tools yang mungkin Anda mengirimkan email dari router OS. Jadi sudah saya bilang di awal tadi, kita bisa mengirim email tidak perlu keluar dari Winbox. Dapat dikomunikasikan dengan tools lain di router OS, misalkan mengirimkan log ke email administrator, mengirimkan backup ke email administrator, atau mengirim informasi up down network. Jadi kita bisa mengirim email tanpa harus masuk ke atau tanpa harus keluar dari Winbox. Menunya itu ada di menu tools, terus kemudian silakan dicari email. Lanjut. Oke, ini contoh dari menu email, ada di email setting. Jadi ada from, user, password. Kemudian sini ada to, kita bisa mengirim ke mana. Oke, lanjut. Network memungkinkan Anda untuk memonitor status device atau host, apakah up atau down. Di network itu bisa melihat status device-nya itu apakah masih up atau masih normal atau sudah down, menggunakan ICMP, Internet Control Message Protocol. Oke, bisa ditambahkan script ketika up atau down, sangat berguna untuk administrator, membuat failover jika gateway down, mengirimkan info up atau down ke email via script. Jadi ini perlu cuman butuh dipahami, bukan dipahami, diketahui saja, tanpa harus dipahami juga tidak apa-apa kalau untuk pemula. Oke, lanjut. Oke, jadi network menunya seperti ini. Jika kita tambah hostnya, kita masukkan di sini, intervalnya berapa menit, terus timeout berapa, kita isi berapa, 1000, maka hasilnya akan seperti ini. Link up, link down. Jadi seperti ini untuk menu di network. Kemudian ping dan traceroute, tools umum yang standar di setiap device networking. Jadi ini adalah menu standar yang ada hampir di semua device traceroute, semua device networking. Tempatnya adalah di menu tools, bisa dicari ping atau traceroute. Tools sederhana untuk troubleshooting. Jadi menu yang ini adalah untuk mengetahui jaringan kita malah mengalami trouble atau tidak. Jadi kalau misalkan ternyata suatu
saat komputer kita tidak jalan internetnya, maka kita bisa mencari masalahnya dengan melalui menu ping atau traceroute. Jadi seperti itu, kita bisa memantau apakah internet kita jalan atau tidak, memeriksa apakah device up atau down, dan memantau latensinya dengan mengirimkan IJMP echo atau ping. Ya, jadi kalau misalkan datanya up, itu juga bisa dicek. Kalau misal kita merasa internet kita lemot, bisa juga dicek melalui ping ini. Biasanya kalau misalkan internet kita lemot atau kurang cepat jalannya, itu adalah data kita sedang down atau device kita sedang down. Kemudian selanjutnya menampilkan jalur routing yang dilalui dan berapa latensinya. Ini ada di menu traceroute. Kemudian mudah digunakan untuk melacak jalur yang sedang bermasalah. Ini juga digunakan untuk traceroute. Jadi perbedaannya ping dan traceroute itu, ping lebih sederhana, kalau traceroute itu lebih lengkap, dimana setiap sumber dan tujuan dari data yang kita kirim atau kita terima itu terbaca atau terlihat dari traceroute. Lanjut. Oke, ping ada di sini. Jadi di sini harusnya ada ini, kita di reply, kita start aja, nanti kita akan kelihatan di pakai data kita masuk apa tidak. Lanjut. Nah, kalau untuk traceroute ini lebih lengkap ya. Jadi ada historinya, ada kecepatannya, ada rata-rata kecepatannya, dan ini ada kecepatan tercepat selama beberapa waktu, kemudian selanjutnya dan selanjutnya. Oke, lanjut. Profiler atau CPU load, tools yang menampilkan CPU load, detail penggunaan CPU tiap proses. Ya, ini juga bersama dengan ping atau traceroute, tapi di sini digunakan untuk mendeteksi CPU, penggunaan CPU yang ada di router board kita. Seperti ini pembagiannya. Lanjut, router identity. Oke, ini juga salah satu menu yang tidak kalah penting. Router identity membantu untuk mengidentifikasi device router mikrotik. Oke, mungkin kalau misalkan kita memiliki satu router saja tidak akan masalah jika kita tidak menggunakan router identity. Tapi bagaimana kita manajemen atau mengenali router satu persatu jika kita tidak melakukan identity? Maka kita akan bingung. Router ini namanya router apa ya? Nah, tuh. Oke, untuk default identity di router mikrotik adalah mikrotik sendiri. Jadi namanya adalah mikrotik, ini untuk defaultnya. Semakin banyak jumlah router yang dimanage di satu jaringan, akan mudah dibedakan jika identitinya berbeda. Maka jika kita punya 100 router dan kita belum melakukan identity, maka semua router yang ada di dalam jaringan kita adalah namanya mikrotik. Nah, bagaimana kita mengenali satu-satu itu? Jadi kalau misalkan kita mau mengkonfigurasi router di nomor sekian, maka kita akan kebingungan. Nah, tujuannya untuk router identity adalah memberi nama, istilahnya. Contoh juga, kalau misalkan dalam satu keluarga ada 5 orang dan mereka namanya sama, maka kita akan kebingungan untuk mengidentifikasinya. Oke, menunya ada di sistem, kemudian di identity. Identity akan tampil di network discovery atau network discovery dan status bar. Oke, di sini. Nah, ini akan muncul di status bar di sini ketika kita sudah melakukan identity. Router ini akan muncul di status bar winbox. Ya. Lanjut. Logging, log dan debug. Logging sangatlah penting untuk melacak histori dan informasi router OS. Log dapat disimpan secara permanen. Log dapat dilihat di menu log router OS. Log bersifat CLI atau log print. Nah, ini perintah untuk CLI-nya sama dengan /log print. Tujuannya log adalah apa? Kita bisa melacak
penggunaan atau histori penggunaan dari router OS. Jadi siapa saja tadi router ini ada yang menggunakan atau tidak bisa kita lacak dengan menu log. Nah, ini sistem logging. Lanjut, logging. Log disimpan, tipe-tipe logging. Disk, yang pertama disk. Log disimpan di router OS storage atau disk. Echo, log disimpan di router OS konsol. Email, log dikirimkan ke email. Memori, log disimpan di memori atau ini di menu tab. Terus remote, log disimpan di sistem log server eksternal. Jadi misal seperti ada penyimpanan tambahan kalau untuk yang remote ini. Nah, ini contohnya ya. Monitoring tools. Router OS menyediakan beberapa fitur monitoring untuk memantau traffic. Yang pertama adalah interface traffic, yang kedua adalah torch. Ini memantau traffic secara real time. Yang ketiga adalah graphing, memantau average atau rata-rata traffic. Kemudian yang keempat adalah external graphing atau SNMP. Interface monitoring menunjukkan aktivitas traffic pada tiap-tiap interface. Jadi ini kita bisa lihat di interface header 1, header 2, header 3 ini bisa kita monitoring satu persatu. Terletak pada menu interface list. Oke, lanjut. Torch monitoring traffic lebih detail. Kita dapat melihat IP sumber, tujuan protokol, dan port yang digunakan. Jadi ini source ini adalah IP sumber, kemudian destination-nya DST adalah destination atau alamat tujuan, dan ini rate-nya, terus VLAN ID dan lain-lain. Lanjut. Graphing. MikroTik mempunyai fitur graphing MRTG internet yang dapat mencatat traffic dalam bentuk grafik data. Grafik akan dikalkulasi setiap 5 menit. Jadi ini tidak real time ya. Jadi setiap 5 menit akan diperbarui. Traffic yang melalui simple queue dapat ditampilkan melalui sebagai graphing. Graphing dapat disimpan di disk atau memori. Selain traffic, graphing juga dapat menggambarkan graphic resource, CPU, disk, memori, dan lain-lain. Menu graphing ada di sini. Tools graphing. Nah, ini graphing setting. Bisa 24 jam, bisa 5 menit, atau bisa 1 jam. Nah, ini mau di graphing berapa? Apa kita bisa pilih interface-nya? Misal all, berarti semua interface yang aktif akan ter-graphing. Nah, ini untuk mengakses graphing, masukkan IP router grab pada browser. Nah, seperti ini. Kita bisa melihat statistik yang ada di router kita. SNMP graphing juga bisa disimpan di external graphing dengan menggunakan SNMP. SNMP merupakan standar protokol pabrikan yang digunakan untuk memonitor perangkat dari jaringan internet secara remote. SNMP dapat digunakan untuk status device up atau down, traffic, dan lain-lain. SNMP ya. Contoh SNMP. Yang terakhir adalah NTP, yang mungkin router bisa melakukan sinkronisasi waktu terhadap perangkat yang berada dalam satu jaringan. Jadi ini merupakan salah satu menu digunakan untuk mensinkronkan jam antara router dan device yang digunakan, misal laptop atau PC. Di pengaturan secara manual dapat pada clock tersebut akan kembali ke pengaturan default saat router di reboot. Jadi kalau misalkan tidak otomatis, maka akan merubah jam yang ada di router OS atau di router boot menjadi pengaturan default saat router diinstal ulang. Oke, sekian untuk video kali ini. Jika ada yang ditanyakan, silahkan bertanya di kolom komen. Bisa ditambahkan pertanyaan di kolom komentar. Jangan lupa untuk selalu like, share, dan subscribe video ini supaya saya lebih semangat lagi dan kita bisa belajar bareng lagi tentang MikroTik. Oke, jika ada yang ditanyakan, juga bisa ditanyakan di grup kelas, juga bisa ditanyakan di
Room atau di Google Classroom. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.